Bagaimana mendapatkan, bagaimana mewujudkan batin yang tenang, damai, dan bahagia kalau beban itu pun tidak kuat ditopang oleh orang tersebut? Yang ada adalah penderitaan. Yang ada adalah jauh dari namanya ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Namo Buddhaya, Soti Hotu. Semua orang mempunyai harapan memiliki ketenangan batin saat harus berhadapan dengan masalah kehidupan. Hanya saja ketenangan batin itu tidak serta-merta menjadi milik semua orang, bagian dari semua orang. Batin yang tenang adalah batin yang sudah diolah sedemikian rupa, berproses hingga batin itu menjadi tenang, damai, dan bahagia. Apa setiap orang dapat mewujudkan batin yang tenang, damai, dan bahagia? Saya selalu mengatakan, bahkan Sang Buddha juga mengatakan bahwa setiap orang, pria, wanita, siapapun yang belajar dan praktek Dhamma akan tumbuh kualitas batinnya, akan meningkat kualitas kehidupannya. Searah, sejalan ajaran luhur Buddha Gautama. Artinya apa? Artinya kita semua sesungguhnya memiliki peluang besar untuk mencapai ketenangan batin, kedamaian batin, dan kebahagiaan batin. Hanya saja peluang itu harus dimanfaatkan dengan baik dan maksimal. Nah, seringkali manusia ini terlena saat kondisinya nyaman, saat posisinya baik, posisinya bagus, tidak ada kesulitan, tenggelam dengan zona nyaman itu. Seolah-olah kehidupan ini tidak ada hukum perubahan. Seolah-olah kehidupan ini tidak ada yang namanya anicca, ketidakkekalan. Seolah-olah posisi itu kuat bersamanya dan tidak akan berubah. Itu yang seringkali membuat banyak orang larut dengan kenyamanan itu. Padahal kehidupan ini berproses, bergerak, kehidupan ini dinamis, dan ada ungkapan roda itu berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Artinya apa? Zona nyaman yang dirasakan oleh bagian orang itu pun juga akan berproses menjadi ketidaknyamanan. Nah, oleh karena itu saya selalu mengatakan bahwa kehidupan ini erat kaitannya dengan sikap mental. Nah, sikap mental itu juga erat kaitannya dengan batin yang tenang, damai, dan bahagia. Nah, ketidaksiapan manusia menghadapi kehidupan ini, masalah kehidupan ini, sulit untuk mewujudkan batin yang tenang, damai, dan seimbang. Karena batinnya akan terus bergejolak, sehingga yang akan muncul adalah rasa takut, cemas, khawatir. Pikiran buruk akan terus bersama orang-orang yang tidak memiliki kesiapan mental menghadapi proses kehidupan. Kenapa? Karena batinnya rapuh, batinnya tidak kuat, batinnya lemah, batinnya kering, sehingga tidak kuat menopang beban yang dirasakan dalam kehidupan ini. Bagaimana mendapatkan, bagaimana mewujudkan batin yang tenang, damai, dan bahagia kalau beban itu pun tidak kuat ditopang oleh orang tersebut? Yang ada adalah penderitaan. Yang ada adalah jauh dari namanya ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Itu yang terjadi. Para upasaka, upasika dimanapun berada, sesungguhnya kita patut berbahagia. Kenapa? Karena kita bisa bertemu dengan ajaran Buddha. Kelahiran kita pada saat ini bisa mengenal Dhamma. Dan di dalam Dhamma ada obat yang bisa membuat batin kita sehat, batin kita tidak sakit, batin kita tidak lupa. Orang sering mengatakan bermeditasilah ketika berharap batinnya tenang, damai, dan seimbang. Apa itu meditasi? Meditasi, samadhi, atau
Bhavana adalah cara untuk mengolah batin. Ya, biasanya ya, dalam keseharian untuk meningkatkan imun fisik, imun jasmani, orang-orang berolahraga. Ada senam, ada fitness, dan banyak lagi. Coba apa? Dengan raganya diolah, raga itu menjadi sehat. Demikian pula, kalau kita mengharapkan batin yang tenang, damai, dan seimbang itu juga batinnya harus diolah. Bagaimana mengolahnya? Bermeditasi. Ya, seringkali saya bertanya pada umat Buddha ketika bertemu di wihara, cetya, dan sebagainya. Apakah saudara sering meditasi? Sehari berapa kali meditasi? 1 kali, 2 kali, dan sebagainya. Seringkali jawabannya itu, ya, sesungguhnya prihatin. Prihatin kenapa? Seringkali jawabannya ya, jarang meditasi Bante. Meditasi itu tidak mudah, sulit. Pikirannya ke sana kemari, sulit berkonsentrasi. Wah, tidak bisa Bante, saya sibuk dan sebagainya. Bahkan ada yang mengatakan, belum karma saya Bante meditasi. Ada yang seperti itu. Padahal meditasi itu sangat bermanfaat untuk batin kita. Supaya kita memiliki kesiapan menghadapi proses kehidupan ini. Oleh karena itu batinnya harus diolah. Kapan kita mau bermeditasi? Nunggu sekarat? Nunggu kalau ada kesulitan? Seharusnya tidak seperti itu. Walaupun ada ungkapan manusia itu belum sadar kalau belum kena batunya, ya jangan nunggu kena batunya dulu. Artinya ketika harus berhadapan dengan kesulitan, masalah, baru ingat meditasi. Justru ketika Anda stres, memeditasi sulit. Ada masalah, ada beban, duduk meditasi, malah pusing. Ya harus apa? Rileks dulu, lepaskan beban itu, baru kemudian bermeditasi. Intinya adalah, Guru Agung sudah menemukan ajaran yang luar biasa. Cara jitu untuk mengobati batin kita, sehingga batin kita menjadi sehat. Batin yang sehat itu akan tenang, damai, dan bahagia. Yaitu dengan bermeditasi. Kalau kita bicara meditasi itu panjang, ya, caranya bagaimana, tipsnya bagaimana, dan sebagainya. Intinya apa? Intinya ada kemauan dulu. Ya, seringkali orang bertanya, Bante, kapan waktu yang tepat? Berapa lama meditasi? Kalau mengatakan kemauan itu dimunculkan dulu. Mau bertanya-tanya, kalau tidak ada kemauan tidak bermeditasi. Intinya saya mengajak, bermeditasilah. Mari kita bermeditasi. Dengan bermeditasi, proses itu akan terus berkembang sampai ujungnya adalah batin yang tenang, damai, dan bahagia. Selamat bermeditasi, selamat mengolah batin, selamat berproses dalam latihan. Sehingga para upasaka-upasika, semua orang yang bermeditasi akan mendapatkan batin yang tenang, damai, dan bahagia. Kondisi apapun, situasi apapun, tidak menjadi persoalan ketika batin kita kuat, batin kita damai, batin kita dewasa. Semoga Tiratana melindungi, Sabbe Sata Bhavantu Siddhata. Semoga semua makhluk berbahagia.